hanya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malaysia kini telah memasuki fase baru di mana Indonesia, negara kita, semakin sering menjadi pusat perhatian bagi Malaysia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara. Ada beberapa alasan utama yang membuat Indonesia menjadi sorotan bagi Malaysia. Pertama adalah perkembangan yang pesat. Indonesia tidak hanya tampak maju dari dalam dengan infrastruktur megahnya, tetapi juga terdengar hingga ke berbagai negara lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa yang dimaksud adalah percepatan, bukan hasil yang sudah tampak. Percepatan ini adalah kunci bagi negara kita untuk berpotensi melampaui banyak negara lain di masa depan. Para politisi senior Malaysia mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh negara kita. Indonesia yang dulu hanya bisa berjalan biasa saja, kini dinilai mampu berlari dengan semangat yang luar biasa. Indonesia kini lebih maju daripada Malaysia dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan yang memahami seluk-beluk ekonomi. Mengelola Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan komunikasi yang sulit bukanlah tugas yang mudah. Industri pertahanan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nomor 1, kita sekarang terkebawah. Tanpa kita sadari, negara kita, Indonesia, sangat memperhatikan industri pertahanan. Meskipun orang awam mungkin tidak banyak tahu tentang pertahanan negara, ini tidak membuat para pejabat negara kita lengah dalam sektor pertahanan. Militer negara kita secara diam-diam namun pasti, kini telah menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Juga harus dipahami bahwa apa yang kita miliki sekarang tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perencanaan, jangka panjang, dan proses yang tidak mudah. Jatuh bangunnya kita dalam mempertahankan idealisme kenegaraan kini semakin memperlihatkan hasil yang nyata. Salah satunya adalah industri alutsista dalam negeri yang mulai bangkit dan memproduksi berbagai peralatan tempur canggih. Jika saja kita dari dulu berpikir instan dan hanya membeli tanpa persyaratan transfer teknologi, pastinya industri pertahanan kita sekarang akan tenggelam dan mudah dipermainkan oleh negara produsen lainnya. Inilah yang membuat orang-orang yang berkepentingan di Malaysia mulai memperhatikan negara kita dan ingin belajar banyak dari Indonesia. Entah itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka mengajak kerjasama, mengingat kedua negara dulunya sering mengalami konflik kenegaraan. Tapi bila berlaku reformasi, naiknya Bapak Habibie diikuti dengan Megawati, Gus Dur, Bambang Susilo, sampailah kepada Jokowi. Mereka lawan rasuah bersungguh-sungguh. Berapa menteri merengkok dalam penjara. Gubernur-gubernur kepala daerah beratur masuk penjara karena rasuah. Upaya pemberantasan korupsi. Memang tidak dapat kita abaikan bahwa korupsi dan suap-menyuap di negara kita sudah mencapai tahap yang sangat serius, seolah-olah mereka akan lepas dari hukuman. Namun dibandingkan dengan negara lain, khususnya Malaysia, belakangan ini Indonesia tampak lebih agresif dalam melakukannya. Pemimpin dan masyarakat di negara kita semakin sadar akan bahaya korupsi. Namun hukuman bagi koruptor tampaknya masih dibagi antara dunia dan akhirat, di mana kita masih merasa sedih bahwa pertanggungjawaban bagi para koruptor sama sekali tidak menguntungkan bagi masyarakat. Seperti perampasan aset hingga pengembalian kerugian negara untuk kepentingan rakyat seharusnya patut diberlakukan karena seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang rela harta dan hak kepentingannya diambil dengan cara yang sangat tidak terhormat. Memasuki era baru, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dalam tahap persiapan dan akan memberlakukan hukuman yang pantas. Terlihat dari peraturan perampasan aset dan hukuman mati yang sekarang terus digodok dan menunggu waktu. Namun di sini kita hanya bisa berharap sembari bumi Indonesia membuka aib para pelaku kejahatan yang sulit dimaafkan itu. Bernegara atau persatuan yang telah mengakar kuat. Indonesia adalah negara multi-etnis terbesar di dunia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak jarang bangsa lain heran dengan negara kita yang tetap kokoh walaupun menurut mereka sangat berpotensi untuk terpecah belah. Ada yang kurang dipahami oleh bangsa luar bahwa Indonesia telah belajar dari pengalaman sejarah berabad-abad lamanya.
Sehingga pedoman negara yang dirumuskan sudah melalui pendalaman riset pengalaman yang tak ternilai harganya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kekuatan terbesarnya adalah persatuan. Untuk itu, hampir seluruh rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat. Mereka ingin selalu memastikan bumi pertiwi selalu berada di jalur yang benar. Begitupun dalam hal memilih pemimpin. Intinya, kita sebagai rakyat Indonesia harus terus semangat dan jangan mau kalah dengan tetangga kita, Malaysia, karena kita sudah sangat paham bagaimana pahitnya keadaan kita jika sedang berada di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe.